Strategic Brand Management. Oke, next, Pak Her. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, berikut adalah struktur penyampaian yang akan saya paparkan dalam presentasi ini, yang mana terdiri dari 7 bagian utama ya. Outline ini secara garis besar nantinya yang akan mencerminkan keseluruhan proses manajerial dalam membangun dan juga mengelola ekuitas merek yang kuat. Yang pertama dapat kita lihat, kita mulai dari strategic brand management, yang mana hal ini nantinya akan menjadi fondasi konsep. Kemudian yang kedua ada strategic brand analysis, yang akan membekali kita dengan pendekatan analisis untuk memahami kekuatan dan kelemahan brand secara objektif. Kemudian yang ketiga ada brand identity strategi, yang akan menjadi elemen kunci dalam diferensiasi pasar dan juga konsistensi narasi merek. Kemudian selanjutnya ada managing brand strategy dan juga managing the brand portfolio, yang mana hal ini akan membahas bagaimana perusahaan mengelola banyak merek sekaligus dalam satu sistem dan juga positioning. Kemudian ada brand leveraging strategi yang menjelaskan bagaimana kekuatan satu merek dapat diperluas ke berbagai kategori. Dan yang terakhir, ini yang sangat relevan dengan perkembangan kita saat ini, yaitu dengan membangun brand image di era digital, di mana brand bukan lagi sekadar logo, tapi brand merupakan pengalaman hidup di berbagai platform digital secara real time dan juga multikanal. Baik, lanjut introduction ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dan urgensi dari strategic brand management. Strategic brand management ini sendiri adalah strategi untuk membangun, mengelola, dan juga memperkuat merek agar tetap kompetitif di pasar. Strategi ini mencakup pengembangan identitas merek, kemudian diferensiasi produk, dan juga pengelolaan portofolio merek untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, dalam konteks ini, kita tidak hanya berbicara tentang logo, nama, ataupun simbol semata. Namun, seperti yang sudah disampaikan oleh Kevin Landkeller tahun 2020, manajemen merek strategis juga melibatkan pengembangan identitas merek, diferensiasi produk, dan juga pengelolaan portofolio. Nah, keberhasilan strategi ini tidak cukup hanya mengandalkan inovasi produk saja. Dalam hal ini diperlukan pula pemahaman mendalam atas perubahan tren pasar dan juga perilaku konsumen, yang kini sejalan ya dengan pemikiran Aker tahun 2018 bahwa kekuatan brand ditentukan oleh bagaimana organisasi mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa saat ini terjadi proliferasi merek, di mana ribuan merek yang baru banyak sekali bermunculan setiap tahunnya. Nah, dalam situasi ini, hanya merek yang memiliki narasi yang kuatlah yang dapat bertahan dan meraih ketenaran secara global. Nah, merek yang berhasil dikenal secara luas bukan hanya menjadi kebanggaan, tapi juga menjadi sumber kapitalisasi bisnis yang sangat signifikan. Oke, selanjutnya next. Berikut pengertian brand menurut beberapa penulis ya. Yang pertama dari Kusuma et al. Tahun 2020. Nah, merek ini didefinisikan sebagai nama, kemudian istilah, desain, simbol, dan juga bentuk lain yang berfungsi untuk alat identifikasi ataupun diferensiasi suatu produk ataupun jasa. Nah, hal ini juga menegaskan bahwa brand bukan hanya label, tapi juga alat untuk pembeda yang strategis. Kemudian Sekretariat Negara tahun 2001 juga menekankan bahwa pada aspek legal dan visual bahwa merek tersebut adalah tanda yang dapat berupa gambar, kata, ataupun angka. Nah, sedangkan ALMA tahun 2021 juga memperkuat pemahaman bahwa merek berfungsi sebagai penanda identitas suatu barang ataupun jasa. Nah, dari ketiga definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa brand merupakan kombinasi elemen yang verbal maupun visual yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu produk dari produk lainnya. Nah, serta juga dapat menciptakan asosiasi nilai dan juga kualitas di benak konsumen. Next. Berikut adalah
fungsi merek. Setelah kita memahami definisi merek, kita juga perlu menggali lebih dalam mengenai fungsi strategis yang dijalankan oleh merek. Nah, di sini menurut Hermawan Kertajaya tahun 2010, merek adalah aset yang menciptakan value bagi pelanggan melalui pengelolaan kualitas dan juga pengalaman. Hal ini sejalan dengan pandangan Guo et al. Tahun 2011 yang merinci 6 fungsi utama merek, yaitunya yang pertama adalah fungsinya sebagai penyederhanaan, kemudian yang kedua adalah berfungsi sebagai jaminan, kemudian yang ketiga spesialisasi, kemudian personalisasi sebagai fungsi afektif dan juga diferensiasi. Lanjut. Oke. Baik. Nah, berikut adalah contoh brand ya. Kebetulan di sini saya menghadirkan studi kasusnya Indomie, yaitu brand yang berasal dari Indonesia yang telah menembus pasar global. Di sini Indomie merupakan produk dari Indofood ya, eh, yang mana Indomie ini telah menjadi brand mie yang instan ya, yang terbesar di dunia. Indomie ini memproduksi lebih dari 15 miliar bungkus per tahun dari 16 pabrik. Nah, Indomie ini sendiri membuktikan bagaimana manajemen merek yang kuat dan mampu mendobrak batas pasar yang domestik. Nah, keberhasilan Indomie ini bukan hanya karena rasanya ataupun harganya yang kompetitif, tapi karena kekuatan brand equity-nya. Nah, Indomie ini sendiri menjadi simbol nasionalisme, kemudian kemudahannya dalam mengkonsumsi, kemudian koneksinya emosionalnya dengan masyarakat pun sudah luas di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, dengan ekspansi ke lebih dari 60 negara, Indomie juga menunjukkan bagaimana brand dapat menjadi instrumen diplomasi budaya. Oke, baik. Nah, selanjutnya peran strategis merek dalam bisnis. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, dalam konteks bisnis modern, merek tidak hanya dilihat sebagai alat komunikasi ataupun identifikasi produk, tapi memiliki beberapa peran strategis dalam membentuk struktur nilai maupun kinerja jangka panjang perusahaan. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Keller ya tahun 2019 bahwa strategik bisnis aset itu berperan sebagai pengungkit nilai baik dari sisi konsumen maupun perusahaan. Sehingga terdapat beberapa peran ya yang sangat krusial dalam menciptakan nilai bagi bisnis. Nah, di antaranya peran tersebut yang pertama adalah mengurangi biaya pencarian pelanggan, yang mana dalam konsep ini merek berperan menurunkan biaya pencarian informasi bagi konsumen. Kemudian yang kedua, memberikan jaminan kualitas dan juga konsistensi, yang mana brand menjanjikan standar kualitas yang dapat diandalkan. Nah, menurut Aker tahun 1991, brand memberikan perceived quality. Nah, yaitu persepsi akan keunggulan produk, yang mana persepsi ini dibangun melalui konsistensi dan juga pengalaman masa lalu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Kemudian menunjukkan status dan prestis. Kemudian yang terakhir, perannya adalah untuk mengurangi risiko psikologis dan juga sosial. Baik, next. Oke. Manfaat merek bagi perusahaan. Nah, setelah kita memahami bagaimana merek menciptakan nilai strategis, penting juga Bapak Ibu kita melihat bagaimana manfaat ini diterjemahkan langsung ke dalam keuntungan bisnis. Nah, seperti yang terlihat pada slide ini, merek yang kuat memberikan leverage operasional dan finansial secara signifikan bagi perusahaan. Nah, berikut adalah manfaat merek bagi perusahaan. Yang pertama, untuk memudahkan pembelian ulang dan juga meningkatkan profitabilitas, yang mana dalam teori loyalitas pelanggan, pembelian ulang menciptakan switching barrier yang tinggi. Ketika konsumen loyal terhadap suatu merek, maka perusahaan dapat mengurangi biaya retensi dan juga memperoleh margin yang lebih stabil. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah peluncuran produk baru, kemudian meningkatkan efektivitas promosi dan juga pemasaran, kemudian memungkinkan penetapan harga yang premium,
Dan selanjutnya memfasilitasi segmentasi pasar. Dan terakhir, manfaatnya adalah untuk membangun loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Jadi, loyalitas merek itu adalah salah satu indikator bahwa keberhasilan brand strategi itu dapat dikatakan sukses seperti itu. Pelanggan loyal tidak hanya membeli ulang, tapi juga menjadi advokat merek secara sukarela. Next, slide selanjutnya. Oke, kita next aja. Untuk kasusnya kita ambil yang BMW ya. BMW, Bapak Ibu, kita tahu ya BMW merupakan sebuah merek global ya, yang secara konsisten berhasil mempertahankan dan juga memperkuat identitas mereknya. BMW bukan hanya menjual mobil, mereka juga sebenarnya menjual gaya hidup, kemudian inovasi, dan juga status. Nah, di slide ini ditunjukkan bahwa bagaimana BMW berhasil membangun ekuitas merek dalam jangka yang panjang. Nah, di sini yang pertama yang menjadi pembeda BMW dengan yang lainnya adalah yang pertama secara identitas mereknya sangat kuat. Nah, BMW sendiri menonjol sebagai merek dengan identitas yang sangat jelas. Mereka konsisten membangun narasi sebagai penyedia pengalaman berkendara yang premium. Kemudian yang kedua, secara diversifikasi produk juga berbeda dari produk lainnya. Kemudian yang ketiga, BMW juga secara desain berorientasi pada gaya hidup. Kemudian selanjutnya BMW secara investasi juga berinovasi ya dalam produk. Kemudian terakhir dalam hasil nyata ternyata BMW ini pertumbuhannya sekitar 34% dalam 4 tahun terakhir. Jadi angka ini sangat signifikan di industri otomotif global ya. Ini memperkuat teori bahwa brand equity ini memiliki korelasi yang kuat dan juga langsung dengan market performance. Oke, lanjut Pak Heri. Oke, brand management challenge ya. Nah, setiap perusahaan tentu berambisi ya Bapak Ibu membangun brand yang kuat. Namun dalam praktiknya sendiri, manajemen merek ini tidak pernah bebas dari tantangan-tantangan strategis. Nah, di sini sudah saya rangkum 6 tantangan yang paling krusial yang sering menjadi hambatan dalam proses pengelolaan merek. Yang pertama adalah tekanan persaingan dan juga harga, yang mana dalam kondisi persaingan yang ketat, banyak perusahaan tergoda menggunakan strategi harga rendah sebagai senjata utama. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan juga ya oleh Porter, dalam generik strategis, kita hanya bersaing dalam harga, gitu. Kita hanya bersaing dalam harga, maka kita kehilangan ruang untuk membangun diferensiasi yang berbasis brand. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah fragmentasi pasar dan juga media, yang mana digitalisasi menciptakan pasar yang terfragmentasi dan multiplatform. Kemudian yang ketiga, kompleksitas strategi merek, yang mana ketika sebuah perusahaan mengelola banyak sub-brand, resikonya adalah brand dilution dan tidak adanya konsistensi dan juga positioning yang meningkat. Kemudian yang keempat adalah bias terhadap inovasi. Kemudian adanya alih investasi ya, yang mana merek yang sudah kuat bisa membuat manajemen lebih fokus pada proyek baru dan mengabaikan penguatan merek yang sudah ada. Nah, dan yang terakhir adalah tekanan jangka pendek, yang mana target finansial dalam jangka pendek dapat menghambat investasi jangka panjang dalam membangun merek. Oke, brand management responsibility. Oke, baik. Setiap merek besar tidak dibangun oleh satu orang saja ya. Namun manajemen merek strategis merupakan tanggung jawab lintas organisasi. Kemudian dalam slide ini dijelaskan bahwa ada 4 tingkat utama tanggung jawab dalam pengelolaan merek. Yang pertama yaitunya manajemen produk atau merek. Di sini manajer bertanggung jawab langsung untuk merencanakan dan juga melaksanakan strategi pemasaran. Kemudian yang kedua adalah manajemen kelompok produk atau pemasaran.
Yang mana pada level ini tanggung jawab berfokus pada koordinasi antar merek dalam kategori. Nah, di sini perannya adalah menjaga keselarasan strategi sub-brand dengan arah bisnis yang lebih strategis. Kemudian yang ketiga, manajemen portofolio produk, yang mana biasanya dijalani oleh level eksekutif, dan tanggung jawab ini mencakup keputusan-keputusan strategis seperti akuisisi produk, alokasi sumber daya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah manajemen berbasis pasar, yang mana ini adalah tren yang paling mutakhir dalam manajemen merek. Nah, di mana struktur organisasinya disesuaikan oleh seluruh bisnis yang terintegrasi ke arah yang ke arah customer. Baik, lanjut Pak Heri. Nah, untuk meningkatkan performa produk secara strategis, organisasi tidak hanya bergantung pada satu pendekatan. Nah, strategi utama yang dapat digunakan dalam kerangka manajemen produk diantaranya adalah yang pertama dengan penambahan produk baru, kemudian yang kedua dengan pengurangan biaya, kemudian dengan meningkatkan produk, selanjutnya menyesuaikan dengan strategi pemasaran, kemudian dengan penghapusan produk. Nah, di sini maksudnya adalah produk yang tidak relevan, yang tidak menguntungkan, ataupun yang mengganggu portofolio harus dihapus. Nah, konsep ini juga dikenal dengan product running ya, dan merupakan bagian dari evaluasi siklus hidup produk. Nah, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan dampak lingkungan produk. Oke, next. Dalam konteks perusahaan multi-brand, manajemen portofolio merek menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua merek dalam ekosistem perusahaan berfungsi secara harmonis, saling mendukung, dan juga tidak saling melemahkan. Nah, di slide ini sudah dirangkum 3 strategi dalam pengelolaan portofolio merek yang efektif. Nah, yang pertama adalah membangun sinergi antar merek. Nah, di sini brand portofolio yang sehat harus menunjukkan sinergi yang without redundancy. Nah, jadi menurut Eker tahun 2000 sinergi merek terjadi ketika satu merek mendukung persepsi positif terhadap merek lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah memperjelas peran setiap merek dalam portofolio. Jadi maksudnya adalah setiap merek itu harus memiliki brand yang jelas. Nah, apakah sebagai fighter brand atau Casco atau yang lain-lain gitu. Nah, ini sesuai juga dengan brand role mapping yang menyebutkan bahwa kekacauan peran akan menyebabkan inefisiensi komunikasi dan juga resiko kanibalisasi internal. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kejelasan dan juga diferensiasi merek dalam pasar. Next, Pak Heri. Nah, ini brand leveraging strategi ya. Nah, pada titik ini kita masuk ke salah satu strategi yang penting ya dalam ekspansi bisnis melalui kekuatan merek, yaitu brand leveraging. Nah, strategi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar produk baru dengan menumpang kepada kekuatan brand yang sudah mapan. Nah, tapi walaupun terlihat efisien, brand leveraging ini sendiri memiliki resiko yang juga cukup tinggi jika tidak dilakukan dengan perencanaan strategis ataupun pengelolaan ekuitas merek yang cermat. Yang pertama, bisa dilakukan dengan line extension ya, perluasan lini produk, yaitu dengan menambahkan varian baru pada kategori produk yang sama. Kemudian yang kedua, vertical brand stretching, yaitu dengan memperluas brand ke atas atau lebih premium atau lebih ke bawah gitu. Jadi produk lebih terjangkau. Kemudian yang ketiga adalah brand extension, yaitu perluasan ke kategori baru, yang mana ini maksudnya adalah meluncurkan produk di kategori baru yang berbeda dengan produk aslinya, namun tetap saja menggunakan nama atau merek yang sama. Next. Oke, yang keempat ada co-branding, yang mana kolaborasi strategis antara dua merek yang saling memperkuat value masing-masing. Nah, manfaatnya juga dapat meningkatkan awareness melalui sinergi audiens dan juga membagi biaya promosi.
Kemudian yang kelima ada licensing atau lisensi merek, yaitu memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek. Kemudian yang keenam adalah global branding, yaitu strategi di mana perusahaan menyederhanakan dan memperkuat merek untuk pasar global. Next, Pak Head. Berikut adalah piramida brand awareness, kesadaran merek ya, yang mana kesadaran merek ini bukan sekedar apakah konsumen mengenal nama sebuah produk, tapi sejauh mana merek itu hidup dalam benak konsumen. Nah, pada slide ini sudah dijelaskan bahwa kesadaran merek merupakan sebuah model yang kognitif untuk menggambarkan tahapan ingatan dan juga pengakuan konsumen terhadap suatu brand. Yang pertama, adalah top of mind atau puncak pikiran konsumen, yang mana posisi ini merupakan posisi yang paling prestisius dalam piramida. Merek yang pertama kali disebut oleh konsumen saat menyebutkan kategori produk tertentu ya. Contohnya misalkan ketika kita menyebut merek minum, mungkin banyak yang secara otomatis menyebutkan, mohon maaf saya menyebutkan merek ya, Aqua seperti itu. Jadi ini merupakan top of mind dari pikiran konsumen. Kemudian yang kedua adalah brand recall, yang mana pada tahap ini konsumen dapat menyebutkan merek tanpa bantuan, tapi tidak selalu menjadi yang pertama disebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah brand recognition, yang mana pada level ini menunjukkan bahwa konsumen dapat mengenali merek ketika diberi stimulus ataupun petunjuk. Dan yang terakhir adalah unaware of brand, yaitu paling dasar pada piramida ini, yaitu ketika konsumen sama sekali tidak menyadari bahwa keberadaan merek tersebut baik gitu. Baik itu karena kurangnya promosi, ataupun buruknya distribusi, ataupun adanya merek lain yang lebih dominan. Next. Berikut adalah cara untuk menentukan nama merek ya. Jadi merek ini merupakan elemen ataupun identitas yang paling pertama dikenali oleh konsumen. Nah, ia bukan hanya sekedar label, tapi merupakan sebuah persepsi dari konsumen. Nah, pada slide ini saya menjelaskan panduan praktis dalam menentukan nama merek secara strategis. Yang pertama dengan Brainstorm for Name, yaitu dengan langkah eksploratif dengan melakukan brainstorming ya dengan berbagai sumber seperti kata dasar ataupun bahasa asing ataupun singkatan-singkatan. Kemudian yang kedua adalah check for clarity, yaitu memilih nama yang menggambarkan positioning bisnis. Kemudian yang selanjutnya adalah think about the future, yaitu brand bukan hanya untuk hari ini saja, namun harus tetap relevan untuk masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah don't overthink it, yaitu langkah terakhir ini biasanya bersifat psikologis ya. Jadi tidak terlalu perfeksionis, namun banyak juga nama-nama besar seperti Apple ataupun Nike yang tidak langsung kuat ya secara awal. Oke, lanjut. Oke, elemen merek menurut Keller tahun 2013 menjelaskan bahwa ada 6 kriteria dalam pemilihan brand elemen. Yang pertama adalah memorability, yaitu kita harus membuat merek tersebut mudah dikenali dengan diingat konsumen secara spontan. Kemudian yang kedua adalah meaningful, yaitu elemen merek harus mengandung makna yang deskriptif. Kemudian yang ketiga ada likability, yaitu elemen merek tersebut harus memiliki warna, bentuk, ataupun nama yang estetik. Dan selanjutnya ada transferability, yang mana elemen merek sebaiknya bersifat fleksibel ya. Jadi dapat digunakan dalam berbagai kategori produk. Nah, selanjutnya harus bersifat adaptability juga, yang mana merek ini harus fleksibel secara visual ataupun dapat diperbarui mengikuti zaman. Dan yang terakhir adalah protectability, yang mana merek ini bisa didaftarkan dan dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual. Lanjut.
Nah, selanjutnya adalah branding, yang mana branding ini bukan hanya logo ya ataupun nama, tetapi juga bagaimana brand tersebut dapat diposisikan dan digunakan sesuai konteks bisnis. Nah, di sini ada karakteristik dan strategi yang berbeda untuk membentuk persepsi konsumen. Yang pertama adalah dari segi merek produk, yang mana fokusnya pada produk tertentu sebagai identitas utama. Kemudian ada merek layanan yang dibangun berdasarkan pengalaman pelanggan ataupun kualitas pelayanan. Kemudian yang ketiga ada merek korporat yang menampilkan nama perusahaan sebagai brand utama. Kemudian yang keempat adalah merek premium yang mana dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian dari brand-brand utama lainnya. Kemudian ada merek generik yang mana produk tanpa merek yang khusus ya. Jadi umumnya digunakan untuk pasar-pasar massal dengan harga rendah. Kemudian yang terakhir ada merek bersama, yang mana terjadi kolaborasi antara dua merek untuk menciptakan sinergi dan juga memperluas pasar. Lanjut. Berikut adalah komponen kunci manajemen merek strategis. Jadi setiap elemen memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi maupun nilai tambah dari sebuah merek. Yang pertama adalah brand identity yang merupakan nilai dasar yang ingin disampaikan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah brand image atau persepsi konsumen terhadap merek. Kemudian yang ketiga ada brand positioning atau bagaimana merek tersebut memposisikan dirinya di pasar. Kemudian yang keempat ada brand equity, yaitu bagaimana merek tersebut menjadi nilai tambah karena kekuatannya. Kemudian yang terakhir ada brand awareness dan loyalty, yaitu kesadaran dan keterikatan pelanggan terhadap merek tersebut. Lanjut. Nah, berikut adalah strategi manajemen merek, di mana fondasi utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif jangka panjang ya. Jadi slide ini merangkum 4 strategi utama yang digunakan perusahaan untuk membangun, mempertahankan maupun mengembangkan ekuitas merek mereka. Yang pertama strateginya adalah dengan brand positioning strategi, yaitu dengan menetapkan posisi unik di benak konsumen dan juga memahami diferensiasi dibanding pesaing. Kemudian ada brand diferensiasi, yaitu satu hal yang membedakan produk dan juga merek dibandingkan pesaing. Kemudian ada brand extension, yaitu dengan memperluas jangkauan merek ke kategori baru. Dan juga yang terakhir ada brand revitalization, yaitu menyegarkan kembali merek yang mulai redup. Dan juga di sini terjadi pembaruan merek ya. Baik, kita bahas studi kasus ya. Yang pertama saya mengambil kasusnya adalah Apple ya, di mana Apple ini sendiri representasinya sempurna ya dari strategi diferensiasi yang mengikuti inovasi terbaru dan juga gaya hidup. Nah, Apple ini sendiri membangun merek yang eksklusif ya, dan juga bukan hanya fitur produknya, tapi juga karena brand story-nya dan juga desainnya yang sangat unik ya. Jadi poin utama untuk Apple ini sukses dalam melakukan brand extension yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Dila ya, untuk Apple sukses berekstensi dari komputer ke iPod, kemudian beralih ke iPhone, iPad, dan juga layanan-layanan digital seperti iCloud dan juga lainnya gitu. Nah, diferensiasi ini tidak hanya produk ya, tapi juga pengalaman merek ataupun ekosistem tertutup dari penggunanya. Nah, teorinya yang mendukung di sini adalah Ecker tahun 1996, yang mana brand personality dan konsistensi diferensiasi membangun loyalitas pelanggan. Jadi produk Apple ini mewujudkan simbol status yang menjadikan konsumen lebih sadar gitu kalau mereka adalah komunitas pengguna merek Apple. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Oke. Membangun brand image pada era digital ya. Lanjut. Oke, nah ini membangun brand image pada era digital ya, yang dimulai pada awal tahun 1950, kemudian berkembang setiap tahunnya ya.
dapat nanti dibaca sendiri ya, sudah saya rangkum di sini. Kemudian pada tahun 1980 juga perkembangan teori identitas merek di sini dapat kita baca ya nanti ya, sampai saat ini ya, 2010-an sampai saat ini. Next aja dulu, Kak. Oke, nah ini strategi membangun brand image yang efektif. Nah, slide ini sebenarnya menyajikan strategi yang secara menyeluruh untuk brand image yang kuat dan juga relevan di mata konsumen. Nah, yang pertama itu memahami target pasar dan nilai merek. Kemudian kita juga harus menentukan identitas merek yang jelas. Kemudian harus berinvestasi dalam komunikasi merek yang konsisten. Kemudian memberikan pengalaman konsumen yang memuaskan. Dan selanjutnya kita juga harus menggunakan endorsement dan juga menjaga konsistensi dan integritas merek. Dan terakhir, kita harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Oke, lanjut.